Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SPM 206 Porto Jele, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan hingga insya Allah kita berkumpul di tempat ini, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW senantiasa kita kirimkan syafaat. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaatnya di dunia dan lebih-lebih nanti insyaallah di hari kemudian. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita akan memberikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, dan insyaallah di langsung akan dipersembahkan oleh Ibu Mardiana SPD dari PGP Angkatan 7. Dan untuk persingkat waktu kepada Ibu Mardiana SPD kami persilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTS SD 206, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah mengantar kita dari lembah yang hina ke lembah yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena menyita waktu Bapak Ibu untuk menghadiri sosialisasi saya ini dalam rangka penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan di SD kita ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin sehingga acara ini insya Allah ke depan 1 jam terlaksana dengan baik. Begitupun dengan rekan-rekan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita lihat di atas, judulnya adalah pemahaman, menyebarkan pemahaman budaya positif. Ya, jadi ini adalah tujuan saya melaksanakan. Salah satunya adalah memang kami diharuskan di CGP Angkatan 7 itu untuk menyebarkan bagaimana penerapan kita, berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru-guru, walaupun ilmunya masih sedikit, tapi dengan berbagi mungkin bisa akan bertambah. Jadi bukan berarti saya berdiri di depan di sini dan saya mempunyai lebih, tidak. Tapi kita belajar bersama-sama bagaimana kita menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Dan budaya positif ini saya rasa sudah sering kita lakukan. Kemudian tujuan yang kedua, saya mengadakan sosialisasi
Itu juga bagaimana kita berkolaborasi ya, bagaimana kita berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif. Karena salah satu tujuan budaya positif itu tujuan dari pembelajaran KHD di Hajar Dewantara yaitu adalah berbudaya positif. Nah, seperti ini. Nah, saya perkenalkan sedikit dari yang di atas adalah fasilitator. Jadi Bapak Muhajir Junaida ini adalah fasilitator saya. Beliau adalah pengawas di Kabupaten Pojok. Nah, yang sebelah sana adalah pengajar praktik Pak Iswanto. Beliau salah satu guru di SMA negeri yang ada di Bogor Bahari. Ya, jadi beliau sudah datang dan sebelum saya langsung saya mengucapkan selamat datang guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SD 256. Nah, sebelum saya masuk di budaya positif, saya ingin membahas dulu apa sebenarnya tujuan pendidikan. Ya. Jadi tujuan pendidikan bagi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan dilakukannya adalah proses pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Nah, saya tanya Bapak Ibu dulu, atas kata menuntut, apa sih sebenarnya dari kata menuntut itu menurut Bapak Ibu? Mengantar, menemani. Iya, betul sekali Ibu Murmanina. Betul ya. Kita hanya mengantar anak didik. Bagaimana kita mengantar mereka? Bagaimana kita memperbaiki? Ya, jadi bukan kita memperbaiki dasar. Soalnya itu mereka sudah ada. Tinggal kita menuntut bagaimana kita mengarahkan ke depan. Ya, mau anak ini jadi seperti apa? Mau jadi ini seperti apa? Tergantung kita guru yang mengantarnya, yang mendampinginya. Jadi anak itu sudah mempunyai bakat masing-masing. Misalnya anak ini sudah bakatnya menjadi dokter, itu dia untuk menjadi seorang dokter. Ya, jangan kita paksakan bahwa dia mau menjadi dokter dan kita tuntut dia menjadi seorang guru. Ya, jadi kita tuntut dia, menuntut, itulah yang dia mau Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ya, lahannya itu adalah sekolah, kemudian petaninya itu adalah guru, kemudian itu adalah siswa. Nah, bagaimana supaya padi itu tumbuh bagus? Tentu kita garap, tentu kita beri pupuk, ya. Jadi seperti itulah tujuan pendidikan. Jadi anak-anak itu sudah ada dasarnya, sudah ada bakatnya dari dalam. Tinggal kita bagaimana kan nantinya tujuannya kita menanam padi kan supaya padinya tumbuh bagus, supaya kita bisa nikmati nanti. Begitupun dengan anak-anak kita, mereka ingin menjadi seorang guru. Kita gembleng dia, bagaimana dia menjadi seorang guru yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi muridnya. Bukan guru yang sombong, bukan guru yang mau ditata, tapi guru yang menjadi teladan bagi siswanya. Itulah yang kita inginkan. Jadi di dalamnya itu anak itu sudah ada di dalamnya. Dia mau jadi guru, tinggal kita bimbing dia bagaimana dia menjadi seorang guru yang betul-betul diharapkan oleh kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sedikit pengantar dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin masuk di guru penggerak itu enak sekali, ya. Kita tahu, kita betul-betul mendalami. Oh selama ini, oh iya betul ya. Memang seperti ini yang kita mau. Jadi silakan dilanjut slide berikutnya. Dan berikutnya. Ya, konsep utama. Jadi ada beberapa yang saya mau bahas. Di konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, motif kebutuhan dasar manusia.
yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, keseluruhan ini yang akan saya bahas sebentar insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mendengarkannya. Nah, kita masuk nih pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu coba di dalam genggaman kita menggenggam, kita menggenggam di sisi kanan tak, di sebelah kiri tak. Kita anggaplah kita adalah A, di sebelah kiri tak adalah B. Nah, sekarang kita genggam, anggaplah sesuatu yang kita genggam itu berharga sekali. Kemudian di sebelah kanan tak, Ayo berusaha untuk membuka. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau menggenggam? Sedangkan yang kita genggam itu penuh dengan rahasia, penuh dengan sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membuka kalau ada orang yang menyuruh membukanya? Mau tidak? Bapak Ibu? Ya? Kenapa alasannya Pak Sarul? Karena rahasia. Yang lain? Ada tidak? Kalau misalkan anggaplah si A kita ini menggenggam sesuatu ya. Sedangkan yang kita genggam ini penuh dengan sesuatu yang sangat berharga. Sementara di teman yang lain dia berusaha untuk membuka. Apakah Bapak Ibu mau membukanya atau tidak? Mau. Ya, mau. Ya, kenapa Bu Ana mau? Oh ya, betul ya. Dan Pak Sarul bilang Pak Sarul tidak mau membukanya karena itu adalah sesuatu yang berharga. Kemudian Ibu Nirwana bilang dia mau membuka karena dia mau mengetahui, ya mungkin maksud Ibu Nirwana dia juga mau memberitahu bahwa yang saya genggam ini seperti ini, ya terus sekali ya Bu. Jadi di paradigma baru itu kontrol kita itu siswa itu kita yang mengontrol ya, maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak itu dia sudah memiliki apa yang sudah dia bakatnya itu dari bawah, kita guru yang mengontrolnya, ya. Jadi sekalipun ada yang berusaha untuk membuka, prinsipnya kita tetap berprinsip jangan membuka karena ini adalah rahasia untuk saya. Nah, kemudian Ibu Nirwana mengatakan saya mau membuka, betul juga karena apa yang sudah saya dapatkan itu saya siap untuk berbagi. Ini seperti itu maksud Ibu Nirwana. Ya, lanjut Bu Naila. Sekarang kita masuk di disiplin positif. Nah, mungkin Ibu di kata disiplin itu identik dengan apa? Kata disiplin. Disiplin. Apa itu Bapak Ibu? Disiplinnya. Jadi disiplin positif. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya. Tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, ya. Jadi padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Jadi disiplin ini juga memang terkadang kita identik dengan hukuman. Kenapa? Kita sudah buat peraturan, kamu harus bersepatu hitam, itu kan disiplin, ya. Nah, kalau dia melanggar tentu kita hukum, kan seperti itu. Pada hari ini kamu harus pakai baju olahraga, kalau tidak saya beri hukuman. Nah, itu ternyata menurut di atas itu bahwa kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik, ya. Jadi Ibu, disiplin positif itu saya rasa sudah sering kita
kita lakukan di sekolah. Misalnya ya, upacara, selesai upacara kita saling-saling sama anak. Itu sudah merupakan disiplin positif yang baik. Kemudian sebelum belajar anak-anak berdoa. Anak berdoa itu sudah merupakan disiplin positif yang baik. Kemudian apalagi sebelum pulang kita juga berdoa. Nah, itu juga merupakan sudah disiplin positif. Jadi disiplin positif yang baik itu memberikan disiplin praktik yang baik itu sudah sering kita lakukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi lanjut ke kemudian kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar ada beberapa. Yang pertama, seperti yang kita lihat di atas adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang mana itu Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Anak-anak itu butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya, butuh kenyamanan. Bagaimana dia merasa nyaman di sekolah, bagaimana dia bisa belajar dengan baik, bagaimana dia bisa menikmati hari-harinya. Anak-anak itu suka dengan bermain. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Dia butuh tempat tinggal, dia butuh pakaian, ya. Jadi dia bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini terkadang anak-anak itu perlu kasih sayang, perlu perhatian dari ibu, ya. Jadi tidak sedikit anak-anak itu yang tidak butuh perhatian. Terkadang mereka sedikit saja tingkahnya, padahal dia diberi perhatian sama kita. Dia biasa biasa melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar, padahal dia hanya butuh perhatian. Kenapa? Dia terkadang tinggal sama neneknya, tinggal jauh dari orang tuanya. Nah, dia merasa di rumah tidak ada yang memberikan kasih sayang, maka di sekolah dia akan bertindak seperti itu. Dia terkadang melakukan hal-hal, menurut temannya atau mencolok-colok temannya, padahal sebenarnya anak itu hanya butuh perhatian dari kita. Jadi itu salah satu contoh dari kasih sayang dan rasa penguasaan. Anak-anak juga terkadang ya butuh penguasaan. Yang seperti penguasaan yang seperti yang mana? Nah, kadang anak-anak itu dia merasa dia mau menguasai semuanya. Ya, ada kan anak-anak seperti itu. Biasa dia mau misalnya di kelas saya seperti Jabal ya, dia mau masuk di sini, menari masuk mau, di sini juga mau. Nah, terkadang anak-anak itu seperti itu karena dia butuh penguasaan. Dia mau berkuasa, dia mau bahwa dia yang ter, ya. Anak-anak itu seperti itu. Kemudian kebebasan. Jadi kita tidak boleh menekan, ya. Misalnya kita memberikan tugas, kita kasihlah anak-anak. Mau tugasnya diselesaikan seperti apa nak? Terserah dari kita. Ya, yang penting tugasnya selesai. Mau dia menggambar, kalau misalnya dia ekspresikan dengan menggambar, dia mau ekspresikan dengan menyanyi, dia mau ekspresikan dengan tulisan saja, atau tugasnya dia mau selesaikan dengan cara bicara, ya terserah, tergantung anak-anak itu. Jadi kita berikan kebebasan dia. Jangan kita paksa bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Padahal tadi tujuan pendidikan anak itu sudah ada kodratnya, sudah ada dasarnya dari dalam. Tinggal kita mengarahnya seperti apa. Jadi kita tidak bisa paksakan bahwa anak ini si A harus begini, si B harus begini, ya tidak seperti itu. Kemudian kesenangan, anak-anak itu senang untuk bermain. Jadi manakala kita mengajar, manakala kita memberikan pelajaran, ya kita kasih kesenangannya, karena anak-anak itu senang untuk bermain. Kita sedikit, apakah kesenangannya belajarnya kita perlu bermain game atau memberikan kuis apa saja, yang penting itu anak-anak senang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang motivasi perilaku manusia. Nah motivasi perilaku manusia menurut dia Gosen dalam bukunya School Discipline itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang mana kemudian murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua
kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Nah, ada kasus. Nah, kasus hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di atas. Nah, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menyatukan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA maju untuk ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak kasus di atas, apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan Pak Seno? Tidak, ya. Kenapa? Alasannya apa? Ya, apakah Bapak Ibu menyuruh ke depan si IPA memegang hidungnya? Apakah itu merupakan sebuah hukuman? Ya, menurut Ibu Andi Rosniar bukan. Ya, yang lain? Ini si IPA, ya. Karena dia tidak menjawab pertanyaan dari Pak Seno, makanya dia disuruh ke depan. Tapi setelah dia ke depan, dia ditertawakan oleh temannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pemberian hukuman itu menurut Pak Seno, menurut Ibu tadi kurusnya bukan hukuman, ya. Jadi Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, ya. Kenapa? Karena dia menyuruh siswa ke depan untuk apa tadi? Memegang hidungnya, menunjuk hidungnya, ya, sehingga anak ini ditertawakan sama temannya, ya, ditertawakan sama temannya. Nah, coba bagaimana kira-kira perasaannya si IPA? Sedangkan kita tidak tahu apa IPA ini memang dia tidak bisa belajar matematika atau seperti apa, ya. Nah, mungkin si IPA ini senangnya menggambar karena dari tadi dia menggambar saja di buku. Nah, seharusnya apa yang seharusnya Pak Seno lakukan, Bapak Ibu? Apa yang seharusnya Pak Seno lakukan? Menurut saya, Ya. menurut saya ya seharusnya Pak Seno memberikan peluang untuk IPA, karena IPA kan sebenarnya dia suka menggambar. Mungkin Pak Seno bisa memberikan IPA tugas menggambar, buat gambar beberapa lembar atau beberapa gambar begitu, baru dihitung jumlahnya berapa, jadi sudah masuk untuk pelajaran matematika itu. Ya, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Sri. Iya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya, jawabannya ya. Ya, betul ya. Seharusnya Pak Seno bertindak seperti itu. Ya, jadi mungkin ada Ibu Tirosnya. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Tak beri aplaus dulu untuk Ibu Andi Rosniar. Ya, bagus sekali ya. Jadi angka
Ibu Dekornya itu jawabannya sungguh bagus sekali, betul Kak. Jadi seharusnya Pak Seno cari tahu dulu apa yang terjadi dengan si Ipa, ya. Setelah itu baru kita telusuri apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak ini seperti ini. Ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil hukuman, ya, untuk menyuruhnya ke depan. Karena kenapa? Perasaan Ipa ini sebentar kalau sudah diketahui sama teman-temannya, bagaimana kira-kira? Ya, nah, butuh waktu mungkin untuk memperbaikinya. Mungkin besok tidak mau pergi sekolah karena kenapa? Diketahui sama teman-temannya. Jadi tindakan Pak Seno seharusnya dia harus selesaikan dengan restitusi. Jadi bisa dilanjut Bu Maimunah. Ya, seharusnya dia melakukan sebuah restitusi. Apa itu sebuah restitusi? Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kekurangan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sejak bisa dilanjut. Jadi tadi seharusnya Pak Seno melakukan mencari tahu dulu apa yang terjadi, panggil Pak kenapa seperti itu. Langsung memberikan hukuman untuk menyuruh ke depan. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi sebelum pembelajaran kita mulai itu, alangkah bagusnya kalau kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, nah keyakinan kelas itu untuk apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita buat ya keyakinan kelas. Nah, seperti ya di belakang sana Bapak Ibu saya sudah bikin keyakinan kelas. Di sana ada keyakinan kelas saya yang saya sudah bikin. Itu dari anak-anak semua. Jadi mereka bertanggung jawab atas tugasnya. Ya, jadi kemudian yang kedua yang bersifat jujur. Di kelas 5 juga dia harus bersifat jujur. Jadi manakala dia melanggar keyakinan itu berarti dia akan merasa keluar dari konsekuensinya karena dia sendiri yang buat. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi bedakan keyakinan kelas dengan peraturan ya. Jadi kita harus membedakannya. Bisa dilanjut mengenainya? Nah, bagaimana cara kita merumus keyakinan kelas? Bapak Ibu silahkan dilihat di atas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi kita lemparkan apa yang kalian mau di dalam kelas. Ya, kita lemparkan kepada siswa. Kemudian setelah itu kita guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Kita kumpulkan keyakinan kelas itu, ya, kemudian kita satukan. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting, ya, yang penting saja. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu kita sendiri dengan guru, ya, anak-anak. Jadi misalnya, ya, anak ada yang menulis jangan tidur di dalam kelas. Kita ambil. Kemudian yang mana yang Bapak Ibu anggap penting, itu yang bisa di apa? Yang bisa dipilih. Bisa dilanjut Bu. Nah, coba Bapak Ibu saya sedikit video di saat saya membuat keyakinan kelas.
Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ya. Jadi bisa memberikan anak-anak apa yang mau kita yakinkan kelas. Misalnya jangan hidup rukun ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Bisa ya. Jadi setiap hari kita membuat keyakinan kelas. Kemudian kalau kita sudah sepakat ya bisa dia bisa buat seperti di atas atau bisa di kertas, terserah dari Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu bisa lakukan. Nah Bapak Ibu sekarang sudah terlihat di slide-nya di atas, bisa kita saksikan. Jadi ini pertama kali saya membuat keyakinan kelas dengan ya, jadi itu salah satu ya. Jadi pertama saya cuma menempel di kertas-kertas yang seperti itu. Saya kumpulkan dari 22 siswa itu, mereka menulis semua apa yang mereka inginkan. Jadi setelah itu kami pilih-pilih tadi ya. Jadi yang sama kita gabungkan saja, ya. Jadi mungkin anak-anak kan yang mereka mau tulis ya. Jadi kita tidak usah memaksa mereka, kamu tulis itu, tidak. Mereka kita berikan kesempatan untuk mencoret-coret apa yang mereka inginkan. Ya. Kemudian jadi Bapak Ibu guru yang mendaftar guru penggerak itu bisa semua kegiatan tak bisa kita dokumentasikan. Kenapa? Karena itu sangat berguna sekali. Jadi sungguh enak ya, belajar mendapatkan ilmu dari guru penggerak. Ya. Kami jaringan. Ya, coba itu kita saksikan di atas. Silakan Bapak Ibu. Iya. Terus satu persatu siswa menempel, ya, nempel keyakinan kelasnya. Jadi saya pisah ya, jadi keyakinan kelas putra dengan keyakinan kelas putri. Nah, satu-satu mereka silakan dilihat Bapak Ibu. Mereka antusias sekali ya menempelkan apa yang sudah ada di pikiran mereka masing-masing. Ya. Nah, setelah selesai, saya menyuruh salah satu orang untuk membaca. Setelah kita baca, kita pilih yang mana kita satukan saja kata-kata. Misalnya ada yang double, ya kita satukan saja. Iya. Jadi tadi Bu Menda bisa dilanjut? Ya, ini adalah keyakinan kelas. Bisa dilihat mungkin di belakangnya, belakang itu adalah salah satu keyakinan kelas yang ya, itu di atas ya, sudah muncul keyakinan kelas yang kami buat di kelas 5. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas tugasnya, kemudian bersifat jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, tidak tidur dalam kelas, saling tolong menolong, hidup rukun sesama teman. Bisa dilanjut dulu ya.
Coba kita lihat di atas ada peraturan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu silakan membedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas. Ya, di atas kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan peraturan. Tapi kalau dia keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dia adalah menghormati orang lain. Dia di keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau dia keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau dia keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinan kelas itu kita bahas kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana keyakinan kelas dan mana peraturan. Masuk di 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini kelima ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ya. Bagaimana guru berbuat? Ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu merupakan sebuah hukuman. Ya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk berkunyah. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita buat. Ya, nah bagaimana kalau guru penghukum? Jadi ada beberapa contoh penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Jadi itu kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu guru berarti itu sudah merupakan penghukum. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain berbohong. Kemudian melakukan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi. Nah, motivasinya hasilnya. Kemudian penghukum lagi mengulangi kesalahan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Hasilnya kalau guru berkata menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian maafkan saya, berasa rendah diri. Jadi Bapak Ibu ada 5 kontrol ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bisa dilanjut tuh. Nah, ada identitas gagal. Nah, coba Bapak Ibu, yang mana identitas gagal, yang mana identitas berhasil pada sukses? Hukuman, ya. Kalau hukuman itu mungkin perasaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian disiplin, ya. Ada sanksi atau konsekuensi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan cara restitusi? Nah, tidak hukumannya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi misalkan terkadang, hei kamu jangan kerja tugasnya, awas kalau besok kau tidak kerja tugas berarti ibu akan hukum. Kata-kata itu tidak sedang merupakan itu tidak, ya. Kemudian atau mengatakan
awas ya, kalau besok tidak kerja kok ini, tidak bawa ini, tidak ini, itu kita sudah menghukum namanya. Nah, bagaimana kita seharusnya disiplin ya? Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid tidak akan merasa nyaman. Karena kenapa? Karena kita merasa kita sudah mengatur dia, kita sudah mengontrol dia. Seperti itu. Ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid anak tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman ya. Kalau murid anak tersakiti, tentu murid tidak akan merasa nyaman. Nah, kalau perilaku pasif agresif meningkat, apa yang terjadi? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tentu tidak akan jangka panjang. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau sudah murid tidak takut, apa yang terjadi? Disiplinnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau dia tidak takut, ya akan kita terus supervisi anak ini. Nah, bagaimana bisa direstitusinya? Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti tadi yang diabaikan, kemudian murid mendapatkan penguatan. Nah, masalah terpecahkan kalau kita selesaikan dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi coba kita lihat mana hukuman disiplinnya itu ada sanksi atau konsekuensi. Jadi tadi kalau misalnya ada hukuman, kita kasih hukuman, bagaimana sanksinya atau konsekuensi. Lanjut. Yang terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang baik. Ini menurut Gongsen ya. Langkah dalam restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi identitas yang salah, dan menanyakan keyakinan ya. Nah, ini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa dilihat itu segitiganya. Jadi segitiganya yang pertama itu kita menstabilkan dulu, ya. Kemudian ya, dan langkahnya itu tadi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Misalnya, ya, jadi langkah restitusi yang pernah saya lakukan di kelas yaitu siswa pada saat saya mengajar, siswa tidur dalam kelas, ya. Jadi saya sebagai seorang guru, saya tidak langsung menghukum, kenapa tidur, ya, tidak. Tapi saya panggil, ya. Nah, ada ya. Jadi saya panggil siswa yang tampil di atas segitiga, saya panggil ke kantor. Nah, saya panggil ke kantor, saya menanyakan, saya tidak langsung menegurnya di depan teman-temannya. Kenapa kamu tidur? Tidak, tapi saya panggil lah, saya menstabilkan identitasnya dengan menanyakan, nah, kenapa tadi kamu tidur di kelas? Ya, jadi anak menjawab, saya tidak ada suaranya. Saya anak menjawab, saya ketiduran karena terlambat tidur. Saya kenapa terlambat tidur? Kita bisa tanyakan
baik. Nah, jadi saya tanyakan sama si anak, nah saya panggil ke sini bukan saya mau mencari kesalahan, tapi saya mau memperbaiki apa sebenarnya yang terjadi. Nah silahkan nak cerita. Nah katanya dia main game. Jadi saya tanya, tinggal sama siapa? Dia katakan dia tinggal sama nenek. Neneknya tidak menegur, katanya neneknya sudah tidur, dia masih sendiri main game. Nah begitulah kita menyelesaikan sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak. Kita panggil, kita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kata-kata yang bisa anak-anak terima. Menanyakan kenapa sampai ini terjadi, coba ceritakan apa yang terjadi. Kemudian kita tanyakan, nah kita menanyakan, kita pernah membuat keyakinan kelas. Salah satunya adalah tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, masih ingat? Dia katakan masih ingat Bu. Berarti kalau begitu dia sudah tidak mematuhi keyakinan kelas yang dia buat sendiri. Dengan sendirinya dia akan tersadar, oh iya Bu, saya insya Allah saya akan memperbaikinya dan saya akan mengontrol untuk tidak bermain game lagi sampai larut malam. Ibu tidak melarang kamu bermain game, tapi dikurangi. Jangan sampai membuat kamu main game terus, akhirnya tidak sadar bahwa yang akibatnya dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi dia sendiri sadar, oh iya perbuatan yang saya lakukan tidak benar. Ya. Seperti itu, seperti yang kita saksikan di atas. Jadi dia sudah berjanji akan mau berubah. Dia bilang sebentar malam Bu, insya Allah saya berubah. Jadi anak-anak tidak boleh langsung ditegur, anak-anak tidak boleh langsung dikasih hukuman. Tapi kita tanyakan dulu, kita validasi dulu, kita cari identitas masalahnya seperti apa, ya. Seperti itulah yang saya pelajari di mana di guru penggerak. Ya, terima kasih. Sudah selesai, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai dari apa yang kita sudah bahas tadi, mungkin ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu kita saling sharing saja ya, kita kolaborasi bagaimana kita menanamkan budaya positif. Ya, bertanya mungkin. Ya, apalagi ini yang calon guru penggerak angkatan 9, 10, insya Allah pasti terjaring dan Ibu tetap semangat ya. 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 Jadi terima kasih banyak saya ucapkan atas waktunya, karena saya sudah meminta Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri dengan ya saya mau satu orang untuk merefleksi. Ya, coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya tangkap dari pemaparan Ibu Mardiana tadi tentang keyakinan dan disiplin positif. Kemudian ada juga pemberian hukuman dari materi ini. Jadi sebaiknya di sekolah itu menurut kalau saya yang tangkap, jadi ditiadakan lagi pemberian hukuman, hanya disiplin positif. Terima kasih banyak, pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Betul ya, jadi menghukum itu bukan ditiadakan menurut saya, tapi mungkin kita jangan langsung memberikan kan terkadang kita awas kok sebentar kalau tidak ada, pasti kan seperti itu. Anak-anak kau kenapa begitu? Ya, jangan seperti itu. Atau melakukan kesalahan kita cari tahu dulu. Seperti tadi kasusnya Pak Seno, jangan langsung dikasih berdiri di depan, tapi kita tanyakan dulu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu di kelas tidak ada masalah. Ya, silahkan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, mana tadi langkah-langkahnya bisa? Ya, itu segitiga restitusi. Yang itu ya menstabilkan identitas
identitas, kemudian kita lakukan dengan segitiga dulu ya. Kemudian kita tanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini. Nah, kalau misalnya mereka sudah menceritakan, jadi kita panggil ya, kita panggil berdua, karena langsung menghukum, jangan langsung menghukum. Karena kenapa? Hukuman itu menyakitkan buat anak-anak. Ya. Apalagi kalau tidak pakai sepatu, kenapa tidak pakai sepatu? Awas ya, kalau tidak pakai sepatu, coba di kelas. Ya, bagaimana kira-kira perasaannya? Ya, mungkin seperti itu dulu perbuatan kita. Kalau seperti itu kita sudah kasih bukti, itu sudah merupakan, saya sudah benar, Bapak Ibu, iya kan? Iya. Atau anak-anak yang tidak bawa buku silahkan keluar. Ya. Jadi saya pernah alami Bapak Ibu waktu saya sekolah, saya tidak bawa buku pelajaran, saya dikasih keluar sama wali kelas. Dasar saya, besok saya tidak bawa lagi, saya keluar lagi karena kenapa? Saya sudah suka keluar. Ya. Jadi seperti itu sangat menyakitkan. Ada juga senang anak-anak kelas tak seperti itu. Jadi tidak selesaikan. Kenapa tidak bawa buku? Ya seperti itu Bapak Ibu. Kita validasi tindakan yang salah. Apa tindakannya yang salah kita validasi? Kita tanya kenapa seperti ini. Kemudian kita perbaiki. Kita akan perbaiki dia. Ya. Seperti itulah yang diinginkan Bapak dihajar Dewan Utara. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan saya sudah katakan kita buat keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas. Nah, apa-apa yang tidak anak-anak silakan. Tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Berarti kalau anak sudah melanggar keyakinan kelas, berarti keluar dari tidak konsekuensi lagi. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Pak Sarul. Ya sedikit lagi karena masih ada waktunya, kira kurang lebih 5 menit lagi dari yang kita inginkan. Pertanyaan pertama saya adalah tindakan kelas atau validasi tindakan yang salah atau yang biasa disebut segitiga restitusi. Ini yang kita terjadi dan yang kita hadapi adalah siswa, bukan siswa nakal, tapi siswa yang bertingkah, istilahnya bukan nakal tapi yang bertingkah. Di kelas masing-masing pasti kita tidak inginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kelas. Contoh-contoh konkretnya yang baru terjadi adalah pemecahan kaca yang terjadi hari ini. Iya, baru sekali. Kalau kita tidak lanjut itu, mungkin akan berulang lagi. Tapi kalau itu yang kita inginkan ada dari validasi tadi, tanpa sedikit memberikan bukan hukuman yang artinya untuk menjustifikasi itu bersalah, tapi memberikan hukuman yang mendidik, selesai begitu, supaya tidak mengulangi kejadian yang salah merugikan di sekolah atau di kelas rumah. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Sarul, betul sekali. Bahwa bukan juga berarti kita tidak membiarkan begitu saja, tapi mungkin dengan seperti itu kita bisa masukkan di keyakinan kelas. Jangan tidak boleh memecahkan kaca, mungkin seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu atas waktu yang diberikan dari berapa menit sehingga tiba pada 1 jam sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya berharap untuk kita berkolaborasi bagaimana kita membudayakan budaya disiplin di sekolah kita ini. Bapak Ibu, kalau ada masalah silakan kita konsultasikan kepada Bapak kepala sekolah atau silakan kita berkolaborasi bagaimana seharusnya pendidikan kita ke depan. Karena bukan mereka, bukan orang-orang yang mau memajukan pendidikan kita di sini, tapi siapa lagi kalau bukan kita bersama. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi dalam tadi pemaparan dari Mbak Dewi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, itulah perihal sudah dijelaskan tadi tentang hukuman dan pemahaman dan budaya positif yang dilakukan
SPD. Dengan selesainya materi ini, maka selesai pula rangkaian acara pada hari ini, dan mari kita tutup acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan billahi bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi